Saat itulah perasaan wanita Sarada mulai hancur dan sangat kehilangan. Tapi tiba-tiba saat dia sedang berjalan ada seseorang memberikan sesuatu kepadanya dan mengatakan saya akan di Bombay. Setelah itu wanita Sarada menunggunya dan ternyata pria Kurup muncul. Kenapa bisa ya, padahal dia sudah dikabarkan meninggal, tetapi kenapa dia masih hidup dan membohongi semua orang? Untuk lebih jelas silakan nonton terus gas ceritanya. Karena cerita film ini sangat menarik gas. Film India ini menceritakan cerita sedikit membuat kita penasaran. Untuk lebih jelas ayo gas kita nonton saja alur cerita filmnya yang berjudul Kurup. Saat ini kita melihat di kantor polisi. Kita melihat ada seorang polisi yang sedang mengemas barang-barangnya karena dia sudah pensiun dari tugasnya. Seorang petugas polisi melihat satu buku catatan Pak Polis yang pensiun itu. Dan sekarang kita mulai cerita tentang kasus yang bisa dipecahkan oleh Pak Polis Krishnadas. Sekarang kita melihat di sebuah desa yang terlihat satu keluarga dan seorang gadis. Seorang pria membawa kabar bahwa pria yang mereka sebut namanya Kurup yang mendaftar di sekolah gelar tidak lulus, dia gagal dalam ujian. Orang tuanya pun terkejut mendengar berita tersebut. Dan ternyata pria bernama Kurup dia mencoba melamar jadi tentara dan hasilnya pun lulus, tetapi orang tuanya khawatir takut dia melakukan masalah. Sekarang pun terlihat di sebuah tempat dan sebuah ruangan yang terlihat banyak peserta sedang konsentrasi dalam mengikuti suatu pelajaran. Setelah itu mereka pun saatnya antri untuk mendapatkan hasil dari tes ujiannya. Lalu terlihat seorang pria yang ditegur pria hitam, ternyata dialah yang bernama Kurup. Pria korup itu pun memerintah mereka semua untuk berbaris dan mengikuti perintahnya. Seorang petugas pun melihat dari jauh dan bertanya siapa pria itu. Lalu seseorang pun memanggil pria Kurup untuk berhadapan dengan petugas. Setelah berhadapan dengan petugas, pria Kurup pun diberi pelajaran karena sudah berani ke tempat yang salah. Sekarang mereka semua terlihat di sebuah asrama, mereka semua sedang dalam pelatihan. Mereka semua pun dilatih untuk menjadi prajurit, tapi pria Kurup dia selalu terlambat saat berlatih, lalu dia pun didenda atas kesalahannya. Pria Kurup selalu terlambat dan selalu kena hukuman. Tidak hanya itu, pria Kurup selalu melanggar aturan dan sekarang mengajak teman pria hitam bersamanya untuk bersenang-senang di sebuah pesta. Mereka pun bernyanyi dan bersenang-senang di sana untuk melepaskan penat dalam latihan. Besoknya mereka berlatih lagi terus bersenang-senang lagi dan saat ini mereka dihadiri oleh Pak Petugas. Lalu Pak Petugas memberitahu pria Kurup jika dia punya tugas di tempat lain. Pria Kurup pun siap melaksanakannya. Setelah itu mereka pun dibawa ke tempat baru yang dimaksudkan oleh Pak Petugas. Pria hitam dan Kurup terus melaksanakan tugas mereka masing-masing dan pria hitam merasa jika pria Kurup merasa dia telah banyak perubahan. Dia tidak tahu persis apa penyebab pria Kurup berubah drastis sampai pria Kurup pun jatuh sakit karena terlalu lelah dalam tugas. Pria Kurup mengatakan kepada pria hitam jika dia akan pulang dan mendapatkan cuti karena sakit. Pria hitam meminta agar pria Kurup harus kembali lagi, jangan sampai tidak kembali lagi. Hari terus berlalu saat pria hitam sedang duduk dengan teman lainnya mendengar jika pria Kurup mengakhiri hidupnya. Pria hitam pun terkejut mendengar berita tentang itu. Setelah itu pria hitam menemui wanita Sarada untuk mengatakan kabar itu, dia pun terkejut mendengarnya. Ada apa dan siapa wanita Sarada itu? Inilah kisahnya. Ternyata wanita Sarada adalah seorang perawat lalu menghubungi pria Kurup di tempat latihannya. Saat itu wanita Sarada meminta agar dia bisa menemuinya saat libur nanti. Setelah itu pria Kurup menemui wanita Sarada dan langsung ingin melakukan ehem-ehem tapi tidak jadi karena wanita Sarada mengatakan pria baik-baik tidak akan melakukan hal yang tidak baik sebelum menikah. Setelah itu pria Kurup pun melamarnya agar bisa menikahi wanita Sarada dengan baik dan tulus. Dengan hati berbunga-bunga wanita Sarada pun menerima dan mau menikah dengan pria Kurup. Saat itulah mereka terus bersama dan selalu bersama antar jemput oleh pria Kurup agar wanita Sarada merasa senang dan percaya dengan cinta pria Kurup. Lalu bibinya pun marah dan mengetahui tentang hubungan wanita Sarada dengan pria Kurup. Bibi pun memarahi wanita Sarada saat dia dimarahi pria Kurup mendengarnya lalu ingin membawa wanita Sarada untuk mencari tempat tinggal untuknya. Wanita Sarada pun membawanya untuk tinggal di hotel dan dibayar oleh pria Kurup. Setiap hari pria Kurup selalu hadir menemani wanita Sarada kemanapun dia pergi. Cinta mereka semakin kuat dan semakin akrab. Setelah bersenang-senang dan gembira, tiba-tiba pria Kurup terlihat lesu dan tidak bergairah. Keadaan pun mulai berubah, pria Kurup tidak pernah menjemputnya lagi, bahkan dia pun tidak bisa menemukan pria Kurup di tempat latihannya. Wanita Sarada mulai kepikiran dan termenung saat bekerja. Setelah itu dia pun menerima kabar dari pria hitam jika pria Kurup sudah tiada dan pergi selamanya. Saat itulah perasaan wanita Sarada mulai hancur dan sangat kehilangan.
Tapi tiba-tiba saat dia sedang berjalan ada seseorang memberikan sesuatu kepadanya dan mengatakan saya akan di Bombay. Setelah itu wanita Sarada menunggunya dan ternyata pria Kurup muncul. Kenapa bisa ya, padahal dia sudah dikabarkan meninggal, tetapi kenapa dia masih hidup dan membohongi semua orang? Untuk lebih jelas silakan nonton terus gas ceritanya. Karena cerita film ini sangat menarik gas. Lalu wanita Sarada menamparnya dan mengatakan kenapa? Dia menjawab Anda boleh bertanya apapun tapi jangan tanya itu. Wanita Sarada pun pergi, pria Kurup mengejarnya. Dia hanya ingin tahu kenapa Kurup hanya mengatakan itu semua rahasia tidak boleh dikatakan. Lalu seorang nenek meminta meramalnya, saat itulah dia mengatakan namanya Kurup. Setelah itu mereka pun kembali seperti biasa dan saat ini mereka sudah mempunyai seorang anak. Hidup mereka pun terlihat sangat bahagia. Tapi malam itu Kurup terlihat termenung dan istrinya Sarada bertanya kenapa, dia pun mengatakan dia harus kembali ke India. Sekarang terlihat tiga pria brewok, yang satunya terlihat preman dan memegang seorang wanita yang sedang berjalan, tapi wanita itu tidak mau. Lalu terlihat pria Kurup datang dan menemui ketiga pria brewok tadi. Pria Kurup terlihat seperti bos besar yang mempunyai banyak rekan. Kurup pun meminta mobil yang dia inginkan dan mendapatkan dengan cepat apa yang dia inginkan. Kurup pun merencanakan sesuatu, dia memerintahkan untuk mendapatkan uang di posisi masing-masing. Kurup dan teman-temannya itu merencanakan sesuatu karena dia mempunyai asuransi, maka agar bisa mengambil dana asuransi maka dia harus mati dulu. Dia bertanya siapa namanya dan ternyata nama dia adalah Kurup yang sebelumnya GK. Saat dikabarkan mati dia pun mengubah namanya jadi Kurup. Sekarang dia ingin melakukan rencana untuk kematiannya lagi agar bisa mendapatkan uang asuransi. Jika rencananya berhasil, maka mereka akan mendapatkan jatah masing-masing 8 lak. Oleh karena itu mereka dengan senang hati melakukan apapun untuk 8 lak. Kurup pun menyuruh mereka agar mencari orang setinggi dan semirip mungkin dengan dirinya. Setelah itu Kurup memberi sebuah cek kepada seseorang, lalu teman-teman Kurup mengatakan rencana mereka gagal. Saat malam tiba mereka pun melanjutkan rencananya kembali. Mereka terus mencari mayat yang persis sama dengan Kurup agar rencana mereka bisa berjalan lancar, menggali kubur mencari mayat, tetapi belum ada satupun yang cocok dengan Kurup. Lalu mereka bertiga pun pergi ke sebuah kafe dan minum-minum. Salah satu dari mereka berkeliling kafe dan melihat satu pelayan pria yang mirip dan persisi seperti Kurup. Dia pun diajak minum tapi tidak mau karena sedang bekerja. Pria itu memaksanya, lalu Kurup datang dan melerai kekacauan. Saat mereka pulang, salah satu di antara mereka mempunyai ide untuk menculik dan menghabisi pelayan pria tadi, dan akhirnya rencana ketiga pria itu pun terjadi. Mobil hitam milik Kurup terbakar dan terlihat seperti kecelakaan. Saat siang tiba, Pak Polis pun datang menyelidiki tentang mobil dan mayat yang ada di dalamnya. Mobil tersebut diketahui milik Kurup, lalu Pak Polis pun datang ke rumah salah satu ketiga pria itu untuk menyelidiki dan mencari informasi tentang kematian Kurup. Lalu petugas bertanya tentang keluarga Kurup dan lain-lain. Pak petugas merasa curiga tentang kematian Kurup dan berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Memeriksa sebuah toilet dan terlihat beberapa kecurigaan, menemukan bekas rambut dan juga bekas luka di tangan salah satu pria teman Kurup. Setelah itu pria Baskar, salah satu teman Kurup, dibawa ke kantor polis untuk dimintai keterangan tentang kematian Kurup. Pria itu meminta makan tetapi dia tidak diberi air beberapa hari lalu. Setelah itu menceritakan bahwa dialah yang menghabisi Kurup karena masalah uang. Setelah itu Pak petugas dan anak buahnya mendapat kabar ada seorang pria yang sudah hilang selama 3 hari. Lalu Pak petugas pun menyelidiki pria hilang itu sampai ke rumah pria itu lalu bertanya-tanya tentang informasi pria hilang tersebut. Lalu petugas menunjukkan salah satu yang ditemukan di TKP, kemudian seorang perempuan istri pria hilang itu dengan tiba-tiba menangis. Petugas curiga dan melanjutkan bertanya, akhirnya perempuan itu mengatakan benar itu milik suaminya yang hilang tersebut. Setelah itu petugas langsung memberi pelajaran Baskar agar dia berbicara. Baskar pun menceritakan kronologi kejadian malam itu, dia memberi tumpangan ke seorang pria. Dari situlah mereka berniat untuk melakukan yang direncanakan pada pria itu. Baskar dan temannya pun memberi minum kepada pria tersebut dan menghabisi pria itu sampai tamat. Lalu mereka pun menemui Kurup melapor keinginannya sudah didapatkan. Setelah itu Kurup menyuruh mereka untuk mencari mobil lainnya. Lalu membawa pria yang dihabisi itu untuk dibawa ke toilet tempat kediaman Baskar. Setelah itu mereka pun membuka semua bajunya dan menggantikan dengan pakaian Kurup dan membakarnya. Lalu mereka memasukkan pria itu ke dalam mobil Kurup dan mendorong ke jurang dan membakarnya. Tapi Baskar malah terkena percikan api dan terbakar. Dengan cerita Baskar mereka bertiga pun tertangkap.
Pak petugas bertanya untuk apa kalian melakukan itu. Mereka menjawab untuk 2 lak uang, tetapi Pak petugas malah ketawa karena tidak mungkin Kurup bisa membayarnya karena penghasilan dia hanya Rp80.000, mustahil bisa membayar kalian. Pak petugas menduga ada motif lain di balik rencana Kurup. Petugas berhadapan dengan komandannya dan bertanya tentang proses penangkapan Kurup. Kurup pun terlihat di sebuah hotel dan seseorang membeli rokok untuk Kurup. Saat sedang berdialog anak buah petugas melapor seseorang menelepon melaporkan keberadaan Kurup. Dengan cepat petugas serta anak buahnya langsung ke TKP. Kurup terlihat lagi saat pelayan hotel memberi yang dia minta. Dengan cepat petugas mendobrak pintu kamar Kurup dan mencari Kurup, tetapi mereka tidak menemukan Kurup di dalam sana. Petugas menemukan sesuatu kertas dan langsung mencari informasi tentang Kurup di sana, tetapi pria tua itu tidak mengatakan apa-apa tentang Kurup. Tetapi saat pria tua itu terbaring, maka dia pun mengatakan jika Kurup pergi ke suatu tempat. Petugas langsung ke sana dan mencari keberadaan Kurup. Berbagai tempat petugas mencari informasi tentang Kurup. Sampai ke RS Pak petugas mencari keberadaan Kurup, tetapi hasilnya tetap tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu petugas pun mendapatkan banyak surat bahwa mereka melihat Kurup di berbagai tempat. Salah satu surat menarik perhatian petugas. Lalu langsung menuju TKP untuk menemukan informasi tentang Kurup. Petugas bertemu dengan seorang pria dan dia langsung berkata keberadaan Kurup ada di kertas ini, lalu dia langsung memakan kertas itu. Petugas langsung menangkap pria tersebut. Dengan pintar petugas menemukan apa yang tertulis di kertas itu. Petugas pun langsung ke sana dan menemukan sesuatu di dalam buku. Dengan cepat petugas ingin menangkap Kurup. Petugas melakukan pemeriksaan di jalan masuk dan keluar tetapi tidak mendapatkan Kurup. Setelah itu petugas pergi ke sebuah kapal laut dan melihat seorang pria yang mencurigakan dan mereka pun langsung mengejar pria itu. Saat mereka mendapatkannya ternyata itu bukan Kurup dan langsung membawanya. Setelah kapalnya berangkat petugas dapat laporan seorang sopir mobil mereka menghilang. Kembali kepada cerita awal terlihat Kurup di camp tempat dia berlatih dan Kurup merasa bosan ingin keluar dari sana. Teman pria hitam Kurup mengingatkan Kurup kemanapun dia pergi akan dikejar. Saat itulah Kurup keluyuran setiap malam untuk keluar dan mendapat tawaran bisnis. Lalu menemui seseorang dengan lancar Kurup menjalankan bisnis itu setiap malam dan mendapatkan banyak uang. Saat itulah dia pun dikirim ke Bombay dan mendapatkan kepercayaan lalu dia diberi gudang penyimpanan barang-barang berharga. Dari situlah Kurup dapat kesempatan untuk kaya raya. Termasuk mendapatkan istri yang dia cintai dan mobil mewah yang mahal. Dengan rapi dan cukup pintar dia melakukan bisnisnya dengan menjual barang-barang termahal di tempat dia bekerja. Lalu Kurup dipanggil atasannya untuk kesalahan dan laporan yang tidak benar sehingga dia dapat masalah dan harus diselesaikan dalam waktu seminggu. Tapi Kurup tidak sanggup. Saat itulah dia kepikiran tugas tersebut dan mulai termenung saat bersama istrinya. Saat itulah dia dapat cuti sakit dan pulang 1 bulan. Saat pulang 2 petugas ingin mencari informasi tentang Kurup tapi mereka menjawab Kurup tidak ada lagi dan pergi karena merasa sakit yang sangat amat. Saat itulah dia dapat sertifikat kematian dan sukses dengan rencana pertamanya karena dia tidak sanggup menanggung beban pekerjaan yang bermasalah. Lalu pergi dengan calon istrinya dan menikah di Bombay. Saat di sana dia mendapat pekerjaan yang lumayan menguras tenaga dan juga otak. Dengan rencana lain Kurup mendekati Walid terkaya dan berusaha mendapatkan kepercayaan Walid Sultan terkaya. Lalu Kurup dapat pekerjaan dari Walid. Saat itulah dia merencanakan sesuatu yang bisa mensukseskan rencananya. Saat itulah Kurup memulangkan istrinya ke negara asal dia. Setelah itu dia pun melakukan rencana kematian dan memberitahu teman-temannya tentang uang asuransi kematian. Saat itulah dia merencanakan kematiannya dan akan lahir kembali dengan nama lain. Lalu mereka menghabisi seseorang dan membakar orang itu dan memasukkan pria lain ke mobil Kurup lalu membakarnya seolah-olah Kurup lah yang meninggal. Saat Kurup mau ditangkap di hotel ternyata dia tidak keluar dari hotel tetapi sembunyi di atas loteng. Maka dari itu Kurup tidak ditemukan di dalam kamar hotel tersebut. Saat polisi sudah pergi Kurup turun kembali dan mendengar semua percakapan petugas. Setelah itu pelayan kamar hotel tadi masuk kembali bermaksud ingin merapikan kamar itu kembali. Lalu pria pelayan itu diikat dan diberi uang di kantong bajunya. Setelah itu Kurup menghubungi kantor polisi mengatakan melihat Kurup dan ternyata dia memberitahu dia adalah Kurup dan mempermainkan petugas untuk menangkapnya. Lalu Kurup kembali dan menemui bibinya dan mengatakan yang sebenarnya dia tidak menyuruh mereka untuk membunuh orang lain. Dan sekarang polisi mengira Kurup dalang semua itu. Kurup pun meminta bermalam 1 hari di rumahnya dan mengatakan belum makan beberapa hari. Saat itulah dia merencanakan semua alur cerita untuk mengelabui Pak petugas. Dan saat petugas memeriksa ke RS ternyata Kurup dirawat di sana tapi petugas tidak bisa menemukannya.
Dengan semua upaya penyamaran yang baik, Kurup tidak bisa ditemukan di mana-mana. Saat istrinya dibawa polis pun Kurup masih bisa memberi kabar kepadanya agar istri Kurup tidak merasa cemas. Dengan pintar Kurup selalu menemui ibunya dan orang lain tanpa bisa ditemukan oleh petugas. Pemeriksaan di mana-mana tetapi Kurup tetap saja tidak dapat ditemukan. Saat petugas sampai ke TKP Kurup melihatnya, saat itulah Kurup punya ide supaya dia tidak bisa ditemukan. Maka dari itu dia memutuskan untuk selalu mengejar polis kemanapun mereka pergi, karena dengan seperti itu maka tidak akan bisa didapatkan orang yang dikejar polis. Lalu saat itulah Kurup memutuskan untuk menyamar sebagai polis. Dengan mudah dia melewati semua tantangan dan rintangan. Saat seseorang dicurigai, saat itulah Kurup punya kesempatan untuk masuk ke kapal dengan berpura-pura mengejar target. Selangkah demi selangkah Kurup melarikan diri dan sukses untuk pergi dari kejaran Pak Polis. Saat itulah dia mendapatkan paspor dan nama barunya Alexander. Dan sukseslah rencana Kurup. Dengan kesuksesannya Kurup dapat mengelola minyak mentah milik Walid untuk berbisnis. Saat itulah Kurup jadi pembisnis dan pria sukses dan kaya raya dengan harta yang didapatkan secara sembunyi-sembunyi. Dengan kepercayaan Walid, Kurup sukses menghasilkan banyak emas. Setelah itu Kurup mengatakan ada bisnis yang lebih besar hasilnya tetapi resikonya sangat berbahaya. Lalu Kurup merencanakan akan mengambil hasil bisnis selanjutnya, jika berhasil akan menjadi miliknya dan tidak akan memberikan kepada Walid, bos kerajaan. Karena pekerjaan itu dia pun merencanakan kematiannya sekali lagi dan membujuk Baskar agar dia terjerumus untuk menghabisi seseorang. Saat itulah semua rencana Kurup berjalan mulus seperti yang dia inginkan. 8 lak itu hanya permulaan agar wanita bos kerajaan mempercayai atas kematiannya dan memiliki harta dan uang yang sangat banyak sebesar kapal pesiar dan seluas lautan. Sekarang saatnya Kurup pergi dan lahir kembali Alexander yang baru dan terkaya. Saat sedang berjalan Kurup dipanggil seseorang Alexander. Maka seketika Kurup terkejut saat melihatnya. Dan ternyata saat petugas menemukan sesuatu di buku, Walid bos besar menemui petugas dan mengatakan mencari orang yang sama. Saat itulah petugas menghubungi Walid bos Arab jika Kurup ada di kapalnya. Dan ternyata yang memanggil Kurup adalah Walid bos Arab. Tetapi sampai saat ini Kurup masih saja dicari kemana-mana dan belum pernah didapatkan. Filmnya pun habis di sini. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe.